Sudah jelas karena jahat, Bahar bin Smith giring opini ditangkap karena dakwah. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian, bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Ingat itu ya, andaikan saya ditahan di penjara, berarti andaikan saya ditahan atau di penjara, berarti keadilan telah mati di negara kita, demokrasi telah mati. Ini yang ketiga loh bro. Oh, yang ketiga kali dia. Yang pertama itu adalah kasusnya yang cuma 3 bulan ngembukin supir online itu loh. Oh. Iya, dia kan berani emang kecil-kecil gitu. Kena 3 bulan. Iya. Begitu keluar, baru mau keluar diseret lagi. Bukan anak kecil itu. Karena ngebukin anak kecil. Oh. Nah 3 tahun. Oke. Ini yang ketiga bro. Tapi yang menjadi catatan gua adalah ketika dia turun dari mobil di depan Polda Jabar, sudah ngasih statement. Apa tuh? Kalau sampai saya nggak keluar lagi, tuh saya sampai ditahan, ini berarti keadilan dan demokrasi sudah sangat menyedihkan di Indonesia. Jadi kalau dia nggak keluar, dia nyalain demokrasi. Iya, padahal kan nggak keluar karena udah sering keluar kali. Dia menyalahin demokrasi dan nggak keluar bukan demokrasi dong masalahnya, itu kan masalah personal. Barangkali ada tekanan batin, psikologis, nggak bisa keluar gitu. Kalau nggak keluar bukan demokrasi, karena terlalu dikerasi. Oh, jorok jadinya ya. Ajar lagi itu, Smith itu. Bukan begitu. Ya, bahwa semua persoalan hukum itu ada yang menangani. Presiden sama sekali tidak pernah intervensi atas persoalan-persoalan hukum. Jadi kok seolah-olah dituduhkan, wah ini gara-gara Pak Jokowi ini. Ini kesalahan sasaran, salah alamat, salah lirik gitu. Ada saja cara orang munafik menutupi rasa malu. Sudah jelas masuk bui karena kasus penganiayaan anak di bawah umur, masih saja menggiring opini seolah-olah Habib Bahar bin Smith masuk penjara karena melakukan dakwah. Padahal banyak ustadz dan ustazah di luar sana mengakui kebencian terhadap pemerintah dan sesama rakyat, masih bebas penipuan dan melakukan dakwah. Ya, seperti Felix yang dengan tenangnya menyebarkan ajaran radikal ala HTI, lalu ada Abdul Somad, sang ahli tafsir 1001 mimpi, lalu ada Iren Handoyo yang selalu menjelekkan agama lamanya dengan fitnah-fitnah tidak mendasar, dan masih banyak lagi yang bebas berdakwah tanpa perlu takut masuk penjara. Bandingkan dengan pemuka agama lain seperti Saifuddin Ibrahim, sampai berani menjelek-jelekan agama lain, tak perlu waktu lama akan masuk bui. Bahkan ibu-ibu yang meminta suara toa dikecilkan saja, tak perlu menunggu lama untuk vihara-vihara yang tidak ada pertentangan dengan ibu tersebut menjadi korban. Padahal aturan volume pengeras suara ini diterapkan juga di Arab Saudi. Jadi jangan merasa sebagai orang yang tertindas, padahal kaum Anda dengan bebasnya menyebarkan apa yang kalian mau di bumi pertiwi ini. Mohon tahu malu sedikit ya, kalau Anda masuk bui bukan karena dakwah, tapi karena masuk kasus penganiayaan. Dilansir dari detik.com, pengacara Habib Bahar mengatakan, musibah ini dianggap tidak akan mempengaruhi eksistensi beliau dalam berdakwah dan dalam perjuangan. Itu tidak pernah disangka dan diduga, datanya tiba-tiba. Jika Bahar masuk penjara karena menghajar anak di bawah umur, maka bukan musibah, tapi jadi penyakit. Sudah tahu negara kita negara hukum, semua sama di mata hukum. Kenapa main hakim sendiri? Ini juga bukan di zaman dunia persilatan, di mana yang mampu menghajar dan menjatuhkan orang malah disebut pendekar dan terbimbing di dunia persilatan. Tampilan Bahar boleh seperti pendekar, pemanah Raja Wali alias Yoko, dan boleh punya jurus silat yang sakti mandraguna, tapi kalau digunakan semena-mena di Indonesia, ya akhirnya bisa masuk penjara. Dan lagi, sudah tahu keputusan itu adalah doa. Ini malah sok jago mau busuk di dalam penjara. Setelah dijatuhi hukuman 3 tahun masuk penjara, bilangnya ini adalah musibah. Aduh, basi deh pokoknya. Berbicara soal eksistensi, semua orang juga tahu. Selama belum masuk liang kubur, ya pasti masih eksis, apalagi banyak rakyat Indonesia yang masih bodoh mendewa-dewakan seseorang yang memiliki gelar Habib walaupun telah terbukti melakukan sifat yang tidak terpuji. Namun eksistensi Bahar setelah bebas nanti akan dikenang dengan seorang pecundang yang pernah mendekam di penjara karena sifat pengecutnya menghajar anak-anak. Dia tidak akan kapok, dia tidak akan berhenti menyetujui kebenaran dan kezaliman. Kata Aziz, ya saya hanya berpesan kepada Bahar ya, kebenarannya sejati itu adalah kebenaran yang konsisten. Jika menurut antum menghajar anak kecil karena mengaku-ngaku sebagai
cucu Nabi adalah kebenaran, maka silakan injak-injak novel Bang Mukmin yang dengan seenaknya menempelkan gelar Habib di belakang namanya. Karena beliau sudah dewasa dan seharusnya lebih paham dari anak kecil bahwa gelar Habib itu tidak main utama. Jika Bahar tidak bisa melakukannya, maka jangan bicara kebenaran deh. Semuanya hanya omong kosong belaka yang tidak ada isinya diucapkan oleh seseorang yang sok jago merasa paling benar. Kedua, harap malu berbicara kezaliman, menuduh orang yang beda pandangan politik sebagai zalim, sedangkan diri sendiri terbukti masuk penjara karena zalim terhadap orang lain. Rupanya doa Habib Bahar tidak manjur-manjur amat ya. Terbukti, hakim hanya menjatuhi hukuman 3 tahun penjara, yang artinya tidak cukup membuat Bahar busuk dalam penjara. Kalau salah satu bagian tubuhnya yang busuk karena ulah pejabat-pejabat lain di dalam penjara, wah itu kelihatannya 3 tahun cukuplah. Saya merasa pihak Bahar ini akan berpikir untuk melakukan banding atas putusan hakim. Namun yang menarik adalah Bahar mencium bendera merah putih. Bagi saya itu menjadi tanda bahwa hukum di Indonesia mulai disegani oleh rakyat.